Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niki Salim, NIM saya 29230052. Hari ini saya akan membahas dua merek minuman yang sudah sangat familiar di Indonesia, yaitu Milo dan Ultra Milk. Meski sama-sama berada di kategori minuman bergizi, strategi pemasaran mereka ternyata cukup berbeda dan menarik untuk dikaji. Yuk, kita mulai. Yang pertama, saya akan membahas sejarah Milo. Milo pertama kali diciptakan pada tahun 1934 oleh Thomas Main, seorang ilmuwan asal Australia. Nama Milo sendiri terinspirasi dari atlet Yunani kuno, yaitu Milo dari Kroton, yang terkenal dengan kekuatan fisiknya. Masuk ke Indonesia pada tahun 1974. Milo langsung diterima dengan baik karena menawarkan minuman bernutrisi dengan rasa coklat malt yang khas. Sejak itu, di bawah Nestle, Milo terus berkembang dengan berbagai inovasi. Kemudian saya akan membahas sejarah mengenai Ultra Milk. Ultra Milk memiliki sejarah yang lebih lokal. Didirikan oleh Ahmad Prawijaya pada tahun 1958. Awalnya, perusahaan ini bernama CV Jaja Murni dan kemudian menjadi PT Ultra Jaya di tahun 1971. Ultra Milk menjadi pelopor teknologi UHT di Indonesia pada tahun 1975, sehingga susu bisa bertahan lama tanpa bahan pengawet dan tanpa perlu disimpan di kulkas. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai strategi produk. Milo dikenal dengan produk minuman coklat bernutrisi yang memberikan energi. Mereka memiliki berbagai varian seperti bubuk, UHT, hingga es krim dan sereal. Mereka juga punya Active Go, kombinasi vitamin dan mineral untuk mendukung gaya hidup aktif. Di sisi lain, Ultra Milk mempunyai strategi diversifikasi yang luas, mulai dari susu plain, varian rasa seperti coklat, stroberi, dan vanila, hingga jus dan teh kemasan UHT. Teknologi UHT menjadi keunggulan utama mereka karena membuat produk lebih awet tanpa bahan pengawet. Selanjutnya, strategi harga. Kalau bicara harga, Milo menempatkan dirinya sebagai produk premium. Mereka menggunakan strategi value-based pricing dengan harga yang lebih tinggi karena menawarkan manfaat nutrisi lebih. Mereka juga menyediakan kemasan beragam, dari saset hingga tin besar. Ultra Milk lebih ke strategi competitive pricing dengan harga yang lebih terjangkau untuk menjangkau pasar yang lebih luas, terutama kelas menengah. Mereka fokus pada harga yang bersaing untuk menarik lebih banyak konsumen. Kemudian strategi tempat atau distribusi. Untuk produk Milo, memanfaatkan jaringan distribusi Nestle yang sudah sangat kuat. Produk mereka bisa ditemukan di mana-mana, baik di supermarket, modern maupun warung tradisional. Sedangkan Ultra Milk juga memiliki jaringan distribusi yang luas, dan bahkan mengekspor produk mereka ke negara lain, seperti di Asia Tenggara, Timur Tengah, hingga Australia. Hal ini menunjukkan ambisi mereka untuk tidak hanya menguasai pasar domestik, tetapi juga internasional. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai strategi promosi. Dari sisi promosi, Milo sangat aktif di dunia olahraga. Mereka menjalankan kampanye Active Go yang mendorong gaya hidup aktif, mensponsori event olahraga, dan bahkan mengadakan Milo Champions Cup. Untuk Ultra Milk sendiri lebih fokus pada branding dengan brand ambassador terkenal. Mereka pernah menggandeng grup K-pop ITZY untuk menarik perhatian generasi muda, serta aktif di media sosial dengan kampanye digital yang menarik. Yang terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan menurut saya sendiri. Jadi, dari analisis ini, saya bisa melihat bahwa Milo dan Ultra memiliki strategi yang berbeda. Milo lebih fokus pada energi dan nutrisi untuk aktivitas, sedangkan Ultra Milk lebih menonjolkan kualitas susu untuk semua kalangan. Milo menargetkan anak-anak aktif dan orang tua yang peduli gizi, sedangkan Ultra Milk menyasar pasar yang lebih luas, termasuk generasi muda. Keunggulan kompetitif Milo ada pada formulasi Active Go, sementara Ultra Milk unggul dalam teknologi UHT. Promosi Milo lebih ke olahraga dan gaya hidup aktif, sementara Ultra Milk memanfaatkan inovasi produk dan ambasador terkenal. Tantangan bagi keduanya adalah persaingan ketat dan perubahan tren konsumsi yang semakin sehat. Jadi kesimpulannya, semakin bersaing di kategori yang sama, strategi pemasaran yang berbeda tetap bisa membuat keduanya sukses di pasarnya masing-masing. Itulah analisis singkat saya mengenai sejarah dan strategi pemasaran Milo dan Ultra Milk. Terima kasih.